Membentang melaman hijau, berseri semesta menyongsong sejoli. Paspor 10 tahun itu memang sebelum saya masuk. Ya. Saya memang lagi mengkaji, ya, apakah 10 tahun itu terlalu lama atau tidak. Untuk beberapa orang, beberapa masyarakat itu baik. Kenapa? Nggak perlu bolak-balik ke kantor imigrasi, ya, langsung 10 tahun. Tetapi ingat, kita ini kan juga ada masyarakat lain. Misalnya mereka tinggal di luar negeri. Ada aturan undang-undang kalau misalnya kita berada di luar negeri selama 5 tahun tidak melapor, kewarganegaraannya hilang loh. Nah kalau lagi lupa, tanpa sengaja asik dia di luar negeri bekerja atau kuliah dan lain sebagainya, kewarganegaraannya hilang. Gitu. Nah kemudian pekerja migran, ya, kan juga di luar negeri dia harus dikontrol apakah diperlakukan baik, apakah semena-mena atau segala macam dan lain sebagainya. Ini selama 10 tahun tuh hilang kontak. Kemudian dari sisi misalnya kriminalitas, ya, dari sisi keamanan, ya, buron, kabur. Selama 10 tahun di luar negeri, dia punya paspor. Pidana tuh ada kadaluarsanya loh. Tergantung daripada pidananya apa. Itu 12 sampai 15 atau 18 tahun. Kejadian pidananya sekarang, kemudian sedang proses, ya, memakan waktu 1 tahun, terus vonis, ya, orangnya udah keburu hilang atau segala macam lah dari proses penyidikan. 10 tahun di luar negeri, ya tinggal tunggu setahun lagi, pidananya udah kadaluarsa. Ya. Nah, saya sedang mengkaji apakah ada yang bisa diberikan 10 tahun, ada yang 5 tahun. Nah ini kita sedang digodok. Dan aturannya itu sampai 10 tahun. Gitu. Sehingga kalau kita kasih 5 tahun juga bisa, gak ada masalah. Jadi jangan kemudian langsung dipukul rata 10 tahun dapat semua. Mesti pilih-pilih juga. Ya, mengingat satu dan lain hal. Kita ingin imigrasi pelayanannya baik, tetapi juga dalam konteks keamanan juga kita perhatikan. Jadi urusan imigrasi bukan hanya masalah visa, paspor gitu ya. Banyak masalah lainnya. Pengungsi, perbatasan, terus kemudian perdagangan orang ya, human trafficking ya. Kemudian bagaimana isu-isu kaitan dengan tetangga ya, dan isu-isu pekerja migran ya, walaupun bukan langsung kepada kita, tapi kita berurusan karena kita menerbitkan paspor. AutoGate itu kan sebenarnya fungsinya adalah untuk mempercepat daripada proses keimigrasian di TPI ya. TPI itu tempat perlintasan imigrasi. Ada hal yang banyak nggak diketahui bahwa satu, AutoGate itu diadakan oleh pihak lain, Angkasa Pura, ya, BUMN. Ya. Dari sisi imigrasi itu ada kendala juga dalam berkomunikasi, ya, sehingga ketika ini tidak berfungsi, ya udah terjadi pembiaran, toh masih bisa dilaksanakan di loket, ya. Terus kemudian ketika pingin merawat, imigrasi tidak bisa merawat karena ini bukan barang milik negara yang terdaftar di imigrasi. Waktu saya hadir memang itu masih belum beroperasi. Ya. Terus kemudian saya datang waktu itu di hari pertama, saya minta itu dioperasikan.
kemudian berkoordinasi, bahkan saya punya WhatsApp group ya bareng dengan Angkasa Pura, ada Telkomnya juga ya untuk membahas mengenai AutoGate. Nah, AutoGate di Cengkareng sudah beroperasi ya. Kita lagi tingkatkan kecepatannya lagi karena faktor gagalnya pelintas atau masyarakat yang menggunakan AutoGate itu juga ada disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, dari sisi si penggunanya sendiri. Dia tidak bisa men-scan paspor dengan baik. Kemudian ketika proses pengambilan biometrik itu tidak sempurna. Kemudian yang kedua, dari sisi imigrasinya sendiri. Pertama, karena ada beberapa secara administratif si paspor itu belum diklik serah. Jadi kalau paspor diserahkan harus diklik serah. Nah, ketika belum diklik, maka di sistem IT-nya dianggap belum ada dalam sistem digitalnya, belum ngobrol nih. Ya, sehingga ketika di-scan nggak nyambung. Makanya ketika ada teman atau relasi atau siapapun yang misalnya tidak berhasil, itu protesnya ke saya itu langsung WA, gitu kan. Kok nggak bisa nih, gitu kan. Nah, otomatis kemudian satu-satu diberesin nih sama teman-teman, gitu ya. Nah, silahkan aja bagi siapapun yang misalnya nggak jalan di AutoGate, pengoperasian udah benar, ya laporkan gitu, kok nggak jalan. Gitu. Nanti dari situ kita lakukan perbaikan. Mungkin kalau nggak ada aneh-aneh ya Juni-Juli lah, itu bisa terpasang lah mudah-mudahan yang baru ya. Nah, yang kita punya yang udah terpasang itu yang minggu lalu saya resmikan di Terminal 2. Tetapi memang Terminal 2 load-nya tidak seperti Terminal 3. Ya. Tapi ya itu adalah sistem yang terbaru. Oke, sebenarnya kalau AutoGate itu bisa I dan bisa non-I yang biasa. Kelebihan daripada e-passport itu karena di I itu menyimpan data biometrik kita. Foto dan sidik jari, retina itu ada di dalam situ. Ya. Nah, sehingga akan mudah untuk melakukan verifikasi, khususnya di luar negeri. Makanya ada beberapa negara seperti Jepang, itu kalau paspor elektronik, itu tidak perlu visa. Hanya perlu mendaftar aja. Beda dengan visa kan, dengan aplikasi. Kenapa? Karena udah dicatat semua di situ. Jadi keuntungannya lebih untuk yang keluar negeri. Gitu. Kalau masalah AutoGate nggak ada masalah. Ya. Terus kemudian kalau e-passport dapat visanya, kayak Schengen, itu lebih lama. Gitu. Jadi manfaat ketika perjalanan luar negeri. Apakah itu ke Eropa, ke Jepang, ya, dan negara-negara lain yang memang sudah biasa dengan e-passport. Di luar negeri umumnya e-passport. Di Indonesia aja yang masih ada 2. Saya lagi kaji juga apakah nanti semuanya e-passport aja, nggak usah ada yang biasa gitu ya. Apakah tetap ada, tapi stoknya yang jelas masih banyak yang biasa gitu. Paspor sehari jadi 1 juta. Sebenarnya itu di luar negeri juga biasa, ya, bahkan lebih mahal. Saya kalau masuk ke dalam satu organisasi baru, yang sudah baik ya udah diteruskan aja. Yang masih belum sempurna kita carikan solusinya. Sehingga saya malah lebih PR saya itu bagaimana bikin outlet-outlet 1 hari jadi yang banyak. Supaya masyarakat bisa cepat. Tapi masyarakat juga punya pilihan untuk yang tidak ekspres, ya dengan harga yang relatif terjangkau. Ya kan, kalau mau keluar negeri kan tentunya di sini sudah mempertimbangkan segala hal. Dibandingin harga tiket, dibandingin dengan harga tamasyanya kan relatif masih nggak ada artinya lah. Apalagi itu berlakunya panjang sekali.
Nah namanya proses pingin jadi cepet ya wajar lah. Gitu. Ya minta maaf lah kalau ada yang protes harganya kemahalan gitu. Tapi menurut saya sih wajar. Ya, kalau menyangkut golden visa darurat atau tidak darurat, saya rasa kita harus melihatnya dari sisi yang lebih luas. Negara satu dengan negara yang lain itu bersaing. Ya, rebutan turis, rebutan investor, rebutan banyak hal. Daya saing. Sehingga Indonesia juga harus memperbaiki daya saingnya. Salah satunya dengan hal kaitan dengan izin tinggal, dengan visa. Ya. Nah, inilah yang saya lagi kerjakan. Target saya sih bulan Maret. Saya lagi kaji, jangan sampai salah, referensi dari berbagai negara, kemudian juga dari sisi keamanan, dari sisi verifikasi nantinya seperti apa. Terus kemudian karena kalau kita udah berikan, mencabutnya lagi itu kan susah. Sehingga perlu kehati-hatian. Tetapi saya juga nggak mau terlalu lama. Ya. Kenapa Maret? Karena saya pingin sebelum 100 hari saya bergabung di imigrasi selesai. Gitu. Saya yakin bisa. Kazakhstan itu dubesnya kebetulan saya kenal baik, ya Pak Fajrul Rahman. Beliau datang ya ke kantor. Beliau menyampaikan bahwa ini ada potensi, kemudian kalau diambil Indonesia akan bermanfaat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya cepet aja. Saya panggil Direktur Intelijen, kemudian juga beberapa rekan yang lain untuk kasih masukan. Coba cek ada catatan atau tidak. Minta jam 2 siang, hari berikutnya saya tanda tangan. Saya mau tunjukin bahwa imigrasi itu bisa cepat. Gitu, ya. Memberikan satu negara itu visa on arrival. Ya. Nah, tetapi kemudahan ini bukan berarti kemudian tidak terkontrol. Saya juga sedang membangun database warga negara asing. Ya. Kenapa saya bangun? Karena saya juga akan merekap warga negara mana yang paling bermasalah. Gitu. Loh, kalau bermasalah ya saya cabut. Gitu kan? Mungkin masukin ke calling visa. Ya. Kalau saat ini itu kan ada cara untuk kita melakukan screening awal. Apakah itu rekening, apakah itu kemudian pekerjaan, surat, dan lain sebagainya yang itu berlaku secara universal. Tetapi yang belum dilakukan adalah dari sisi pengawasan. Bagaimana kita cepat untuk kemudian memberikan satu action ya, kepada pihak-pihak yang memang melanggar keimigrasian. Nah, umumnya yang ada di Indonesia itu kalau yang sudah membuat salah itu kan masuk ke ranah pidana. Nah, pidana itu misalnya penipuan, kejahatan online dan lain sebagainya itu masuk kepada Polri. Ya. Kalau yang overstay itu kan denda. Terus kemudian kalau yang nggak punya tiket pulang itu kan ya tentu rumah detensi atau apalah yang kira-kira memang sesuai gitu. Nah, cara berikutnya selain database warga negara asing itu juga kita harus catat track recordnya. Pernah dengar cekal kan? Cegah dan tangkal. Cegah itu untuk orang Indonesia 6 bulan bisa diperpanjang. Kenapa orang itu dicegah? Karena punya masalah pidana, sedang proses penyidikan, ya, atau dia punya masalah dengan pajak misalnya, belum bayar pajak, ya, sehingga dia dicegah.
Nah kalau tangkal itu buat WNA supaya tidak masuk. Kalau 6 bulan terlalu pendek. Orang WNA yang bikin onar, bikin masalah di Indonesia, kita nggak perlu. Kita perlu big spender yang spend di Indonesia banyak, yang investasi di Indonesia banyak, yang bikin masalah. Ya kalau perlu 5 tahun, 10 tahun nggak boleh masuk. Nah aturannya cuma 6 bulan, tetapi bisa diperpanjang. Ya saya bilang ya udah, perpanjang aja. Otomatis sampai 5 tahun misalnya. Ya kalau di sini kerjaannya ngerampok atau menipu, ya menjadi basis penipuan online dunia, gitu kan nggak bagus kan? Ya, kita harus tegas kalau yang gini-gini. Ya, selama tidak menyalahi aturan, aturannya ada, ya berikan, tindak. Gitu. Sehingga apa? Ada efek jera. Negara lain melakukan kok. Ada kawan saya nggak bayar kartu kredit ketika kuliah di Amerika, ya, sampai sekarang visa Amerikanya nggak pernah tembus. Sama aja kan, itu mencegah. Ya kita boleh kan mencegah, gitu, kita negara berdaulat kok. Ya kalau imigrasi kita kasih tiket pulang terus ke WNA yang model seperti itu, ya habis duit negara. Ya lebih bagus ya kita masukin ke rumah detensi aja, gitu. Kita laporkan ke kedutaannya. Biasanya kalau negara-negara yang memang maju, mereka yang ngurusin. Tapi banyak negara-negara yang belum semaju itu. Ya didiamkan, menjadi stateless. Bahkan ada yang udah 5 tahun. Gitu. Negaranya pun dikontak, merasa tidak punya warga negara ini, gitu kan, pusing lagi kan. Gitu. Jadi kita terukur juga, nggak serta-merta kita mulangin. Gitu. Dan paling tidak di zaman saya nggak ada lah. Kita mulang-mulangin yang istilahnya malah membebani uang rakyat, uang negara gitu. Walaupun ya konsekuensinya karena dia di penjara kita harus makanin gitu kan. Cuman itulah realitas. Makanya ada beberapa negara itu yang kita waspadai. Karena kita nggak mau yang model seperti ini nambah. Saya menjalani apa yang ada sekarang, kalau syukur-syukur ini bisa berhasil dengan baik, kemudian dirasakan hasilnya oleh masyarakat dan pimpinan juga happy, ya saya kembalikan lagi kepada pimpinan kan nggak mungkin bukan saya yang milih mau ngapain, mau jadi apa.